Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Goreti Dini. Saya guru matematika di SMKS Sanjaya Bejawa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 pada Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melakukan praktek video pembelajaran untuk memenuhi tugas saya pada uji kinerja pada materi trigonometri, elemen geometri di fase E. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Sehat? Sehat. Dengan mulai puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran ya. Ya, Bu. 100% hadir ya. Pertahankan persentase kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Baik. Kita akan mempelajari materi yang baru, ya toh? Ya, Dalam ya, minggu Bu. lalu kita sudah mempelajari tentang eksponen dan fungsi Eksponen. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang trigonometri. Oke. Kata trigonometri pasti baru kalian dengar? Ya, Bu. Trigonometri? Belum. Belum ya, berarti trigonometri baru kalian dengar ya, kata trigonometri. Oke, untuk kegiatan hari ini Ibu mohon kerjasamanya ya. Dalam segala proses pembelajaran diharapkan selalu kerjasama aktif ya, baik ya. Setelah itu pada hari ini sub materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga. Oke. Nah, pada segitiga, trigonometri apa ya, Mbak? Pengetahuan awal apa ya yang harus saya tahu, yang harus saya paham sehingga saya bisa belajar trigonometri. Oke, sebelumnya itu kita maju ke materi trigonometri. Mau bertanya, pada SMP pernah kalian belajar tentang segitiga? Nah. Oke. Apa saja yang kalian pelajari? Jadi waktu SMP yang kalian pelajari segitiga itu apa saja? Alex, silakan. pada segitiga menentukan jenis-jenis segitiga, Ya. menghitung panjang sisi pada segitiga dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, bagus. Tentang itu Alex. Kalian belajar tentang segitiga, toh? Ya, Bu. Yang pertama kalian belajar segitiga itu tentang jenis-jenis Segitiga. Segitiga, ya, segitiga sama sisi, ya toh? Ya, Bu. Segitiga sama kaki, segitiga Siku. Nah, hari ini juga kita mau belajar tentang segitiga. Ya toh? Yang Ya. kedua, yang kalian pelajari itu SMP ada tadi Ale bilang menentukan panjang sisi pada segitiga. Panjang sisi pada segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. sudah kalian belajar SMP ya? Ya. Sekarang juga kita belajar tentang itu. Ya, dasarnya dari situ ya. Ya, penggunaan panjang, menentukan panjang sisi pada segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras apabila syaratnya dua sisi diketahui. Nah, sekarang kita belajar tentang itu, tapi ya menentukan panjang sisi pada segitiga apabila diketahui salah satu sisi dan besar sudut. Nah, kali ini karena pada segitiga itu ada besar sudut, ada sudut-sudut pada segitiga. Saja 180 derajat. Nah, situ sudah kita akan belajar juga. Nah, sekarang buat apa kita belajar trigonometri? Apa manfaatnya? Ya. Pasti ada banyak manfaat ya? Ya, Bu. Nah, manfaat materi yang saya pelajari hari ini, aplikasi kehidupan saya apa? Ya. Nah, sini untuk sini di SMK sini di sekolah kita ini ada jurusan BPIB. Ya toh? Ya. Nah, itu manfaat belajar trigonometri juga penting. Kenapa? Ya, pada jurusan BPIB mereka ada materi untuk menghitung tinggi atau disuruh untuk menghitung kemiringan jalan. Iya toh? Ya, Bu. Selain kemiringan jalan, tinggi gedung. Iya toh? Ya. Ya, itu materi ya. Itu pengaplikasian harus paham dulu. Oh, trigonometri. Ya, ilmu trigonometrinya. Karena dalam menentukan tinggi gedung, tinggi kemiringan
jalan, kemiringan atap rumah. Dia harus paham tentang konsep trigonometri. Itu pun di jurusan. Di sini ada jurusan TKJ, ada tak? Ada. Di sini jurusan TKJ yang pada pembuatan video animasi, ketepatan, ya tak? Ya. Ketepatan gambar dengan Suara. Ada mulut omong lain, suara muncul Lain. ya. Maka dia harus tepat. Jangan sampai kau buat video animasi, mulutnya kamu tahan saya, di situ dia omong kamu atau kamu jalan, kan itu nyambung kan? Iya, Bu. Belajar ilmu trigonometri juga penting untuk jurusan TKJ. Selainnya situ, sini ada yang mau jadi pilot. Semua ini ada jadi pilot? Pasti ada toh? Atau tidak mau jadi pilot kan? Tidak mau. Ada yang tidak mau, ada yang mau, ya toh? Ada. Mau jadi pilot, ilmu trigonometri juga harus paham. Konsep dasar trigonometri itu harus paham. Ya toh? Kenapa pilot itu harus belajar ilmu trigonometri ya? Dia mau menentukan titik berapa derajat kah pesawat itu mau jangan sampai jadi polisi. Ada. Banyak, dibiarkan pasti banyak. Ada mau jadi tentara? Ada, Bu. Jangan anggap bahwa saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara. Yang pertama fisiknya dulu. Tidak. Ilmu trigonometri juga penting. Kenapa? Ya, kalau berkaitan dengan TNI pasti berkaitan dengan tembak menembak. Ya, tak? Ya, berarti kalau seorang polisi mau menangkap pencuri, kontak. Caranya apa ya? Melumpuhkannya toh? Melumpuhkannya dia punya sarannya, tembaknya di gimana biasanya? Kaki. Nah, posisi kau ya, cara kekernya tidak pas di kaki kan posisi dia bentuk sudut kan? Ya, Nah, itu belajar ilmu trigonometri. Ya, kau tidak pas di kaki, kau tembak salah orang mana di badan, ya tidak tepat sasaran. Makanya seorang TNI, seorang tentara harus belajar tentang trigonometri. Hari ini berarti kita belajar tujuannya ada kalian yang pertama bisa menentukan atau menjelaskan perbandingan trigonometri. Kenapa ada trigonometri? Ada yang akan kita belajar itu ada 6 perbandingan. Ya, kalian tahu, oh definisi dari perbandingan ini apa? Oh definisi perbandingan ini apa? Oh saya dari segitiga ini saya menentukan perbandingan ini menggunakan definisi apa? Ya toh? Terus yang kedua, setelah bisa menjelaskan tentang perbandingan 6 perbandingan trigonometri, kalian bisa menentukan. Oh saya sudah paham tentang definisi dari perbandingan trigonometri. Ada sin, cos, tangent, kotangent, sekan, ya, dan ya. Berarti setelah itu saya bisa menentukan. Oh misalnya saya dari segitiga ini saya menentukan sin. Oh sin berapa derajat? Oh, kalau sin bagaimana? Karena kau sudah paham definisinya, maka penentuannya bisa. Setelah menentukan, ya kalian bisa menentukan pada segitiga, pada sudut lancip ada sudut-sudut istimewa. Sudut pada sudut lancip ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dengan dasar dari definisi perbandingan trigonometri, kau bisa menentukan nilai dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Setelah itu, setelah kau paham tentang definisi dari perbandingan trigonometri, menentukan nilai perbandingan, menentukan perbandingan trigonometri, menentukan nilai perbandingan pada sudut istimewa, kalian bisa mengaplikasikan. Artinya penggunaan materi ini yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari dengan menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, masalah kontekstual itu ya seperti apa? Oh, seperti tadi dijelas pemanfaatan. Ya, toh? Menghitung tinggi gedung, menghitung tinggi pesawat, bisa kan? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Menghitung ya. Dan kalau kau paham tentang trigonometri, maka kau menghitung tinggi pesawat bisa. Ya toh? Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, silakan kalian nonton video yang Ibu paparkan di depan. Di sini tinggi-tinggi sekali ya. Iya deh, kira-kira tingginya berapa ya? Terus bagaimana cara mengukurnya? Iya ya, gak mungkin manjat kan? Bisakah kalian menghitung tinggi pohon? Bisa. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Kalau bisa dengan cara apa? Dia menggunakan meter. Ya, tadi saya bilang bisa Ibu dengan menggunakan meter. Dia meter caranya bagaimana? Terus
Kan teman bagian bawah yang kemarin. Oh ya, dengan memposisikan menghitung jarak ya toh dengan tinggi. Oke, pokoknya tidak terlalu tinggi ya kalian bisa mengukurnya. Tapi kalau pokoknya tinggi sekali, kalau kita lihat kan pokoknya tinggi-tinggi ya, hal yang lain ya, dengan menentukan menghitung tinggi apa? Menara atau tinggi pohon tadi seperti di video. Ya, kalau disuruh untuk menghitung pesawat, kan tidak mungkin. Secara logika kamu menghitung tinggi pesawat kan, ya toh? Oke, semuanya ini bisa kita selesaikan atau bisa kita ya menyelesaikan masalah konsep perbandingan trigonometri pada segitiga, khususnya segitiga siku. Mau kau hitung tinggi pesawat, mau kau hitung tinggi gedung, mau kau hitung kemiringan jalan, bisa. Ya, kenapa bisa ya? Karena saya paham tentang konsep perbandingan trigonometri. Oke, sudah semua? Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video materi sini. Dicatat hal-hal yang penting. Silakan. Trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri adalah hal yang di samping sudut, sisi di depan sudut, dan sisi miring. Yang pertama, sinus A atau selanjutnya kita sebut sin alfa. Ini sudutnya alfa ya. Sama dengan D per Mi, artinya D itu depan, Mi itu miring. Ya, sin alfa D Mi, D per Mi depan. Jika ini alfa, depannya Y dan sisi miringnya adalah R. Lalu kosinus alfa atau kita sebutnya cos adalah sami, sa per mi, samping per miring. Sampingnya adalah X dan miringnya R. Lalu tangen alfa atau tan alfa D sa, D per sa, depan per samping. Depannya yaitu Y, sedangkan sampingnya yaitu X. Selanjutnya kosekan alfa atau kosek alfa Mi per D. Ini kebalikannya dari sinus ya. Ini D per Mi, ini Mi per D. Yaitu R per Y. Lalu, dari gambar segitiga berikut, tentukan perbandingan untuk sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Ini gambar segitiganya. Jadi lihat, ini segitiga siku-siku, ini siku-sikunya ada sudut alfa dan sudut beta. Ini sisi miringnya sini 13, berarti kita harus mencari sisi yang tidak diketahui. Ingat, jika mencari sisi dalam segitiga siku-siku yang kita cari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu contoh yang kedua. Diketahui tan B sama dengan 8 per 15, tentukan sin B dan sekan B. Jadi jika ada diketahui tan, sin, cos, dan sebagainya, dia bentuk pecahan, maka yang pertama kita harus kerjakan adalah membuat segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya buat yang mudah saja. Nah, ini kan tan B, berarti sudut B. Sudutnya itu terserah, bisa di sini atau di sini. Biar mudah kita buat di sini tan B. Berarti sudutnya di sini ya. Lihat, tan B sama dengan 8 per 15. Ingat tadi tan rumusnya apa sih? Tan itu desa, depan per samping, maka depannya itu 8, sampingnya adalah 15. Ingat ya, jadi kalau sin demi berarti nanti depannya yang ini, miringnya yang ini. Jadi tergantung bentuk soalnya. Nah, jadi kita letakkan depannya 8. Ini B. Ini sudut B, depannya 8, depan barang ini ya, berarti ini 8. Setelah 2 ditambah B pangkat 2. Karena C sisi miring, kita mencari sisi miring. A-nya misalnya yang ini tidak apa-apa, yang mana saja, ditambah 8 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 yaitu 225 ditambah 8 pangkat 2 yaitu 64. Oke, kita lihat selanjutnya yaitu perbandingan sudut-sudut istimewa. Lalu seperti yang sudah dibilang, kosekan itu adalah kebalikannya sin. Sedangkan sekan kebalikannya cos, begitupun kotangen. Kotangen itu adalah cos per sin. Ya,
Oke, untuk kegiatan yang berikut, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ya toh? Dalam kelompok, kegiatan dalam kelompok kalian akan menyelesaikan LKPD. Ya toh? Nah, LKPD itu yang berisikan tentang masalah ya, masalah yang berkaitan dengan trigonometri dalam penentuan nilai perbandingan trigonometri, penggunaan nilai ya, nilai perbandingan pada sudut istimewa. Oke, dalam diskusi ya, Ibu akan ambil 2 nilai, makanya aktif ya. Dalam 2 nilai, yang pertama nilai sikap, itu ada kritis ya, berpikir kreatif, aktif, kerjasama. Terus dengan nilai keterampilan. Sudah? Nilai keterampilan ini yang berkaitan dengan penyelesaian LKPD, cara mempresentasikan hasil diskusi. Itu yang Ibu ambil. Oke. Sekarang Ibu sudah bagi kelompok ya, sudah tahu untuk kelompok matematika. Sekarang silakan duduk dalam kelompok. Oke, silakan ambil LKPD-nya kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, dalam LKPD itu ada petunjuk penyelesaian ya. Kalian baca dulu soalnya baik-baik. Setelah baca, lihat apa yang ditanyakan dalam LKPD. Setelah itu silakan mendiskusikan. Ya toh? Setelah hasil diskusinya, silakan ya dibuat dalam aplikasi Canva. Ya. Silakan. Dalam cara pandang, kami menggunakan perbandingan Tujuan pandang ini dia yang kerja sangat dengan Ya, berarti harus penentuan sisi itu jangan salah ya. Posisi sini, sisi depannya mana, sudah. Dari sini, saya tahu. Tapi tujuan kalian mencari. Ditanya kan? Dalam keadaan 16 Nardo kan? Ada ini disebutnya tarik tinggi pohon itu. Dari sini kan kesimpulan kalian peroleh apa? Tinggi pohon. Adakah tinggi pohon yang diketahui sih? Ada. Yaitu ada ya, ada tinggi pohon yang sudah diketahui sih? Ada tidak? Oh, tinggi, ada? Iya toh? Ada toh? Berapa? 1 koma? 1 koma? Oh ya, jadi setinggi dan berarti tinggi pohon setinggi dani sudah ada. 1 koma? Nah, yang kamu cari kan ada. Sudah? Bisa ya? Untuk memaparkan hasil diskusi kalian, Ibu minta kelompok 1. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada teman Ilon. Saya silakan. Dari permasalahan ini kami kelompok 1 membuat sebuah sketsa gambar. Di sketsa gambar ini tinggi dadi 160 cm dan jarak antara dandi dan pohon 10 meter. Sudut pandang dari permasalahan di atas kami ditugaskan untuk mencari tinggi pohon. Untuk mencari tinggi pohon, Y sama dengan tinggi Aldi
tambah tinggi pohon setelah tinggi aldi. Y sama dengan Y1 tambah Y2 untuk mencari tinggi pohon setelah tinggi aldi Y2 menggunakan perbandingan tangent. Tan A sama dengan sisi depan sudut atau sisi samping sudut. 3 tan 60 derajat sama dengan Y2 per X. 1,73 sama dengan Y2 per 10. Y2 sama dengan 10 kali 1,73. Y2 sama dengan 3. 17,3. Jadi tinggi pohon sama dengan tinggi aldi tambah tinggi pohon setelah tinggi aldi sama dengan 1,6 tambah 17,3 sama dengan 18,9 meter. Jadi kesimpulan dari permasalahan di atas bahwa untuk menentukan tinggi objek dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita harus yang pertama menentukan sisi yang ditanya itu sisi apa terhadap sudut yang dibentuk dari arah pandang. 2. Sisi yang diketahui sisi apa terhadap sudut yang dibentuk dari arah pandang. 3. Menentukan perbandingan apa yang digunakan dari perbandingan sisi yang ditanya dengan sisi yang diketahui atau sebaliknya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kelompok kami ingin bertanya, apakah dalam menentukan tinggi pohon atau objek yang diamati, bisakah menggunakan perbandingan lain selain tangent? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok kami ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Anda. Silakan. 3. Pertemuan Ilon sosial. Dari permasalahan yang kami bahas, sisi yang ditanya terhadap sudut yaitu sisi depan dan sisi yang diketahui sisi samping. Perbandingan antara dua sisi cuma ada dua perbandingan yaitu tangent. Tangent sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut, atau kontangent sisi samping sudut per sisi depan sudut. Kedua perbandingan ini akan menjawab persoalan di atas, sedangkan perbandingan yang lain tidak bisa digunakan untuk menjawab persoalan di atas. Jadi bisa cuma kontangent, sedangkan sin, cos, konsentan, dan si tidak bisa. Sekian saja jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya lagi, kami silakan. Waktu yang diberikan kepada kelompok kami, saya akan bertanya, jika jarak aldi terhadap objek yang diamati semakin jauh, misalkan 20 meter, artinya semakin jauh, apakah akan mempengaruhi terhadap tinggi objek? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman kelompok 2. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan. Jadi posisi jarak pengamat terhadap objek tidak akan mempengaruhi tinggi suatu objek yang diamati. Semakin jauh atau semakin dekat pengamat, tinggi objek yang diamati tidak akan berubah. Adalah besar sudut yang dibentuk. Jika semakin jauh sudut yang dibentuk semakin kecil maupun sebaliknya. Sekian saja jawaban dari kami untuk teman-teman kelompok 2 yang bertanya. Tangan dulu dong. Lagi tentang persoalan yang sudah ditanya oleh teman ini, dia mengatakan bahwa jika jaraknya semakin jauh, apakah mempengaruhi tinggi objek yang diukur? Ya, jadi kesimpulan dari kelompok ini dia tidak mempengaruhi. Semakin jauh kok, semakin dekat kok pengamat, tinggi objek tidak akan berubah. Yang berubah hanya sudut pandang. Sudut yang dibentuk oleh apa? Pandang. Kalau dia semakin jauh, sudutnya semakin kecil. Semakin dekat, sudutnya semakin besar. Sudah? Apa lagi di kelompok? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Ada celong seserkan menyelesaikan masalah
yang ditanya di atas ditanya cara pada nado terhadap Ardi yang berada di bawah posisi nado berada di gedung ketiga Y per sisi miring R 1/2 sama dengan 23,5 per R. R jadinya sama dengan 47 meter. Jadi jarak pandang nado terhadap Ardi adalah 47 meter. Teorema Pythagoras, karena dua sisi pada segitiga diketahui atau bisa juga menggunakan perbandingan trigonometri. Pada segitiga kelompok kami menggunakan perbandingan tan 30 sama dengan D per sa 1/2 dalam kurung 0,73 tutup kurung sama dengan X per Y 1/2 dalam kurung 1,73 per X sama dengan X per 23,5 2X sama dengan 23,5 X kali 1,73 X sama dengan 40,65 per 2 sama dengan 20,3. Jadi X sama dengan 20,3 meter dari panjang sisi depan sudut 30 derajat adalah 20,3 meter. Jadi 1 sin 30 derajat sama dengan sisi depan sudut per sisi miring sama dengan 20,3 per 47. 2 cos 30 derajat sama dengan sisi samping sudut per sisi miring sama dengan 23,5 per 47. 3 tan 30 derajat sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut sama dengan 20,3 per 23,5. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami ingin bertanya, tadi pada penjelasan kelompok kalian sudah yang dibentuk oleh arah pandang nado adalah sudut depresi. Bisakah kelompok kalian jelaskan mengapa disebut sudut depresi? Tadi sudah kami jelaskan bahwa dari masalah yang kami bahas diketahui informasi arah pandang nado terhadap Ardi yaitu dari atas ke bawah, makanya disebut sudut depresi. Jadi sudut depresi adalah sudut yang dibentuk dari arah pandang dari atas ke bawah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya akan bertanya. Kelompok kalian menjelaskan 3 perbandingan trigonometri pada masalah yang kalian bahas, yaitu sin, kon, dan tangit. Sedangkan yang kita tahu adalah 6 perbandingan trigonometri. Bisakah kalian menjelaskan 3 perbandingan trigonometri yang belum kalian jelaskan? 1,3 per 47. Jadi kosekan adalah balikan dari cos. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping sama dengan 23,5 per 22,3. Jadi kotangent adalah balikan dari tangent. Kotangent 30 derajat sama dengan samping per depan sama dengan 22,3 per 23,5. Sekian jawaban dari kelompok kami. Definisi ya dari perbandingan masing-masing ya. Nah, sinnya apa, cosnya apa, tangannya apa. Yang lain tiganya adalah inverse atau kebalikan. Sudah ya? Marah. Saya marah Dia. Dia membuat masalah. Masalah sangat besar. Balonku. Masa yang tiga apa? Besar. Kenapa tidak sambung kata besar itu?
rangkuman. Setelah membuat rangkuman, Ibu minta salah satu 3 orang untuk membaca hasil rangkuman. Oke, Ibu bantu sekarang. Silakan. Oke, sudah? Oke, sudah buat rangkuman semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu minta salah satu untuk membaca hasil rangkumannya. Silakan. Ibu, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sisi depan adalah sisi depan sudut alfa. Sisi samping adalah sisi siku-siku lainnya. Setelah mengetahui sisi miring, sisi depan dan sisi samping, selanjutnya kita akan membahas definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi miring. Ya, sudah sangat mustahil. Menjelaskan lagi ya. Tadi tentang kita belajar tentang trigonometri. Ya. Sebelum kita belajar trigonometri, kita harus tahu itu apa itu trigonometri. Ya toh? Ya. Oke. Trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani. Ada 2 suku kata, tri dan gonos. Ya. Tri itu artinya 3. Gonos itu artinya pengukuran. Jadi, kalau trigonometri artinya ilmu yang mempelajari tentang pengukuran pada segitiga. Nah, pengukuran pada segitiga ini ada panjang sisi dan besar sudut. Nah, pada trigonometri juga kita akan menentukan 6 perbandingan trigonometri. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan sek. Kalau sinus tadi kalian sudah tahu. Sinus, segi, kosinus, sapi, tangen, besar, tiganya inves, kosekan, inves, sekan, bisa, kotangen, janganlah lupa merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan bertanya, jawab apa adanya menurut kalian, menurut penilaian kalian. Oke, mau ibu tanya yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Kalau menyenangkan, satu orang, ya. Kenapa disebut menyenangkan? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Bu Zalo. Karena kami dapat belajar sekaligus dapat bermain. Ya, karena belajar sampai bermain. Selain itu, ada lagi pengalaman yang baru. Silakan. Ya, silakan. Karena kami bisa mengetahui cara untuk menggunakan trigonometri dan bisa bertukar pikiran sekaligus bisa menyampaikan hasil kerjaan kami. Ya, tadi hasil kerjaan digunakan dengan apa tadi kalian? Ya, sudah mudah ya toh? Selain itu, bagian mana yang menurut kalian yang paling menyenangkan? Silakan jawab. Silakan. Menurut saya bagian yang menyenangkan saat diskusi. Berdiskusi di depan memaparkan hasil diskusi. Silakan. Tepuk tangan teman. Yang menyenangkan hasil semua orang itu berbeda ya. Kita bisa dapat mengukur suatu pohon tanpa harus memanjat. Kita dapat menggunakan rumus trigonometri. Tepuk tangan teman ya. Kita bisa mengukur suatu biasa jadi dalam pohon.
Apa saya harus memanjat ibu? Saya bisa menggunakan konsep trigonometri. Oke, hari ini menyenangkan. Ada hal-hal yang baru yang kalian peroleh. Seperti tadi, hal apa yang kalian sore? Seperti gambaran teman tadi, ibu saya, pengalaman saya sudah bisa menghitung tinggi pohon tanpa saya memanjat. Ya, tak? Dari hasil refleksi kalian ini, ibu akan mengambil satu penilaian apakah bukti refleksi yang tadi menyatakan bakal menyenangkan bisa dibuktikan dengan tes, ya, dengan kalian menyelesaikan satu soal. Apakah benar tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai? Apakah benar jawaban refleksi tadi sesuai dengan kerjaannya kalian? Ya, tak? Oke. Tugas kalian sekarang, silakan kerja soal yang ada di papan. Terima kasih. Hei, apa yang kita pilih? Sudah kuat? Oke, baik ya. Oke, sudah ya, Ibu. Secara garis besar Ibu sudah melihat langkah-langkah kerja kalian menyelesaikan soal evaluasi. Sebagian besar sudah bisa menentukan. Jadi sebagian besar sudah bisa menjawab tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menentukan nilai perbandingan pada, ya, sinus, kosinus, menentukan tinggi suatu objek, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Cuma ada 2 orang yang masih belum paham. Ya, 2 orang ini nanti baru ketemu dengan ibu. Ya, ibu beri dia soal lagi supaya bisa dia mendalami materi ini. Ya, hampir seluruh bisa. Ya, tepuk tangan untuk seluruhnya. Oke, setelah kegiatan hari ini, minggu depan kita akan ketemu lagi ibu ya. Ya. Penerapan materi yang kita pelajari ini hari terhadap kehidupan sehari-hari. Tugas kalian sudah ada kelompok, sudah tahu? Sudah tahu kelompok. Tugas kalian nanti ibu beri ada di grup kelas cara pembuatan klinometer sederhana. Ya, nanti ibu kirim langkah-langkah pembuatannya, bahan-bahan apa yang digunakan. Minggu depan bawa itu klinometer yang sudah jadi. Ya, setiap kelompok 1 klinometer saja dengan meteran untuk menghitung jarak. Bisa? Bisa dimengerti? Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas keaktifannya, ya, sehingga tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Kalau ada tugas ibu hanya 2 orang itu nanti ibu panggil, ya. Nah, untuk menutupi kegiatan kita hari ini, ibu minta salah satu siswa, ya, membawa kita dalam doa penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas perlindunganmu dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami puji dan segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin.